Hello guys, ya kita jumpa lagi malam Pilik Legend. Ya guys, seperti yang saya pernah cakap ya, saya akan tunjuk cara buat jaring lobster. Ini dia jaring yang kita guna guys. Ya, biasa saya guna size mata tuh 5 inci tepat ya, tapi yang ada kita sekarang nih 5,5 ya, 51/2 inci, 100 mata ya kalau kita guna di sini. Nah, ini dia tali jenis yang kecil ya, mungkin dalam lingkungan nomor 12 lah ya, 0,35 ya, jenis halus sedikit. Oke guys, kita terus ya. Oke guys, kita sudah buka ya dulu dari dia punya bungkusan. Buka lebih besar ya. Oke. Nah. Oke guys, ya ini kita buka buat ya. Buka. Paling senang guys ya, kita kena ada kawannya, kena 2 orang untuk buka jaring dari dia punya tempat asal tuh. Sebab kita nampak lebar jaring yang kita guna tuh macam mana. Bila kita buka ini, kita akan tunjuk lagi nanti untuk buat pembahagian tuh. Kita akan tunjuk lagi nanti cara untuk memotong ya, untuk buat pembahagian ya dari satu persatu ya. Kita punya jaring ini, sebab dalam satu bungkusan jaring kita akan bahagi pada bergantung ya dari kita tinggi yang kita perlukannya. Jadi biasa jaring ini kalau untuk buat bukan ketam ataupun lobster, kita boleh potong dalam 14 ya, 14 ya, ataupun paling normal biasa orang guna dalam 12 ya, dia potong dalam 12 ya. Tinggi itu dalam 1,5 meter begitu, ataupun kalau perkiraan kita ambil hitung dari mata jaring ini satu persatu mungkin dalam 8 ya, 8 mata. Dalam hitungan 8 mata itu kita boleh potong dalam 12 bahagiannya. Jadi 12 bahagian lagi sebenarnya kita akan boleh dapat 12 sambung pula ya, sebab satu bahagian itu dia memang akan jadi satu sambung jaring lobster nih. Oke, kita terus ya guys, tidak lama sangat juga untuk buat pembahagian ini. Lepas nih kita akan ambil pula hujung ya, hujung dengan hujung yang sebelah pula kita akan ikat. Itu ya saya cakap ya, boleh-bolehnya kita kena 2 orang ya untuk buat ini, untuk buka jaring dari tempat asal itu. Sebab ini kadang masalah jaring bila kita buka dia akan tersimpul sendiri ya kadang. Ya, tengok guys ya, kalau kita boleh nampak betapa lebarnya ya, betapa lebarnya ya, jaring kita nih, kita boleh nampak guys ya. Kita buat di serambi rumah ya, ataupun biar apa kaki 5, kita buat di kaki 5 ya, di kawasan yang besar sedikit lah ya, yang senang untuk buka jaring ini.
untuk bentang jaring ini kita kena perlukan tempat yang lagi luas sedikit ya. Oke, kita lanjutnya guys, kita lanjut ya. Selepas ini kita tunjuk pula ya untuk apa nih, ikat hujung ke hujungnya untuk kita buat pembahagian akan satu persatu. Tengok ini dia punya jaringnya guys, boleh nampak. Kita terus ya, kita terus proses yang seterusnya. Ini biasa proses untuk mengikatnya dari hujung ke hujung pula ya. Tengok jaring kita selepas kita buka tuh ya, kita akan ambil hujung ke hujung. Nah, biasa yang dalam genggaman nih kan guys ya, ini dalam genggaman ini kita akan ikatnya, kita akan masukkan tali nanti dalam lubang mata jaring nih. Nah, itu udah punya fungsi ya guys. Kita lanjut guys. Oke guys, ini setelah kita habis ya proses seterusnya tadi. Tengok macam mana tinggi ya ataupun panjang jaring ini ya, kita bentang sudah ya. Ini sebenarnya yang proses kita buat tadi tuh. Inilah jadinya nanti guys ya, inilah prosesnya ya. Oke, bila kita sudah bentang, kita terus pula ya dengan buat pembahagiannya. Oke, buat pembahagian ini sebenarnya bergantung ya, tingginya bergantung dengan kita ya pengguna, dengan kiraan ataupun hitungannya matanya per mata. Ini kita guna mata nih. Oke, macam ini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada separuh orang guna 7 ya, 7 mata tinggi ini ya. Sebenarnya 7 mata ini ketinggian dari sini sampai pula pergi sebelah sini ya guys. Oke, mungkin dalam ya, kalau kita tarik kencang begitu sampai dia 1 meter ya tinggi ya. Dalam 1 meter sudah kita boleh dapat tuh dengan hitungan 7 mata sebenarnya nih guys. Oke, kita dapat sini tadi 7. Kalau kita mau buat untuk 8 pula, kita kena ambil pula di belakang nih. Oke, 8. Oke, contoh guys ini. Nah, ini 8-nya ya. Kita sudah dapat, kita tanda pula ya. Kita ikat sini ya, sebagai penandanya. Ini tingginya, ketinggian 8 mata nih ya, tinggi 8 mata. Oke, ini kita sudah dapat guys tinggi ini apa nih, kita sudah dapatnya. Oke, kita tanda lagi. Proses untuk pemotongannya kita kena ambil pula ya, dari bagian satu pergi yang satu. Oke, ini kita ambil pula, kita silangnya. Kita tengok, kena tengok simpul tali ini ya, kena tengok ya, simpul tali ini kita kena tengok ya. Kita ambil sini tadi 8 ya, ini 8 mata. Kalau ambil 7 mata ya kena di sini ya, 7 mata, tapi kita buat yang tinggi sedikit ya, 8 mata.
Oke, tengok ini simpulan tali ya untuk jaring ini. Untuk memotong pula kita akan ambil pula di sini guys ya, mata dari dalam pula nih sedikit ya kita akan ambil. Oke, kita akan tanda pula ya untuk lebih jelas. Untuk kita tengok, saya guna tali yang berlainan warna ya. Oke guys, ini ya. Oke, bila kita tarik ini, dia akan tersangkut sudah ya di simpul ataupun ikatan apa nih, ikat mati untuk mata jaring ini. Dia sudah tersangkut. Oke, bila kita tengok pula di sini guys, ya ini ya, dia akan berhenti pula di simpulan yang seterusnya ini dia guys ya. Oke, jadi ini kita boleh akan terus ya lanjut dengan hitungan yang sama juga, kita ambil 8 juga. Oke, contoh ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, kita dapat lagi 8 nya, semua 8 matanya tingginya. Oke, saya tanda lagi dengan tali yang berlainan warnanya. Oke, kita sudah dapat 8 nya. Macam yang awal tadi itu kita hitung dari tepi ini ya, kita hitung dari tepi ini awal tadi. Tapi bila sudah kita dapat untuk pemotongan yang kedua, dia akan bergerak pula di bahagian yang kedua juga, yang bahagian dalam sedikitnya. Oke, jadi itulah kita terpindah pula ya. Oke, sudah dapat 8. Oke, untuk buat pemotongan juga ya, untuk buat pemotongan juga ya, ini sudah 8 nya, ini sudah sampai ya, sudah sampai ini. Oke, kita akan potong sebenarnya di sini guys ya. Jadi ini untuk satu pula ya, kita tanda lagi ya. Untuk kita menghitung lagi yang seterusnya tuh, kita akan bermula pula dari sini ya guys, kita akan bermula pula dari sini. Oke, biar saya tunjuk ya. Ini kalau kita tarik ke sini, sudah sangkut ya di simpulan jaring yang ini. Ini pun sudah sangkutnya, dia sudah tersangkut. Oke, dia tidak sudah bercantum ya. Oke, jadi sebenarnya inilah yang akan kita gunting, kita akan potong nanti guys. Tapi sebelum itu kita ambil dulu dua bahagiannya, kita baru ukur tadi dua bahagiannya untuk dua pemotongannya. Oke, ini ya proses yang tadi itu. Bila kita tanda, kita sudah tanda begini, kita masuk jari ya, kita masuk tangan, kita masukkan tangan sini ya, macam yang tali ini kita masuk sini. Lepas tu ini kita kasih tinggal ya, kita kasih tinggal yang ini kekal ya di bawah tangan sebelah. Kita ambil yang ini, simpulan yang di sini pula ya. Ya, tengok ya, betul-betul guys, kita ambil simpulan ini. Oke, masukkan, terus masuk lagi, terus ini tetap ya, kita bagi tinggal, yang ini tetap tinggal, terus sampailah seterusnya ya guys, sampailah habis ya proses ini. Ini kita sudah tanda. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini pula, dia akan tempat letak tali ya, ataupun lebih kurang untuk semua lah ya, letak tali. Sama untuk proses pemotongan akan lagi mudah ya, lagi senang. Bila kita sudah buat begini, kita potong lagi sudah senang. Nah, untuk masukkan tali pula, macam bila kita mau pasang timah, ya sudah agak senang ya, sudah agak mudah. Nah, oke guys, kita lanjutnya, saya buat perlahannya biar
kita nampak ya, boleh kita belajar insya Allah. Semoga bermanfaatnya apa yang saya buat nih. Oke guys, ini setelah selesai ya, setelah selesai tadi kita ikat dengan tali yang tadi yang sebagai penanda tuh. Oke, jadi inilah ya, tali pun secara otomatis dia sudah termasuk ya dalam jaring tuh. Oke, ini dia guys, ini sama ya dengan hitungan yang tadi 8 tuh. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, kita sudah dapat. Oke, ini yang seterusnya pula ya, ini yang seterusnya ya kali ini. Oke nah, ya guys, ini ya. Oke, sudah sangkutnya tersangkut di simpulan jaring. Oke, ini kita tarik pula. Oke, dia akan lagi, kata orang lagi dekat ya, tapi dia tidak akan tidak akan bersambung ya dengan sebelah tuh. Oke, kita buat macam tadi juga guys. Nah, kita ambil ini juga ya, kita ambil juga ya, pastikan tangan tuh kita masukkan dalam jaring ya yang kita sudah tanda tadi. Oke, kita buat macam tadi juga terus ya, ini kekal ya di belakang. Oke, terus kita terus nih, kita terus ya, biar lambat supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab kalau kita buat silap di sini, nah, jaring kita tuh boleh jadi rosak ya, jaring boleh jadi rosak. Oke lah guys ya, sudah selesai ya yang untuk kita buat pembagian tuh sudah selesai. Jadi sekarang nih kita buat pula pemotongannya, kita potong pula ya dari bahagian ke bahagian yang lain yang kita sudah buat ya. Nah begini nanti ya guys, dia punya kemenjadian tuh. Bila sudah habis kita masukkan tali ke dalam jaring tuh. Nah, sekali kita sudah buat pembahagiannya semuanya nih cukup sama semua kalau kita hitung. Nah dengan ketinggian nih dalam 8 mata ya, saya ulang balik ya, semuanya sama guys. Oke, contoh ya, 1 2 mana sorry guys, mana nih, oh mana 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini dia 8 ya. Ke-8 itu memang sudah ada tali, sudah tersimpul ya, sekali dengan yang sebelah lagi sama juga dengan hitungan 8-nya, 8 mata ya. Oke guys, inilah sebenarnya yang saya mau tunjuk, yang saya mau kongsi ya, yang kita telah buat. Sudah kita masukkan tali itu. Nah inilah yang tempat untuk dipotong itu sebenarnya guys. Disitulah kita potong, kita punya jaringnya. Pastikan semua ya, pastikan jaring kita nih dalam keadaan tegangnya. Kita kena ikat ujung, dengan ujung sebelah sana pun kita ikat juga ya. Pastikan dia dalam keadaan tegang supaya senang ya kita buat kerja, terutama sekali bahagian memotong nih.
sebab ini perlu ya, sebenarnya perlu sangat. Nah, ini perlu sangat guys. Oke, nampak ya, ini simpulan tali yang untuk sebelah sini, ini simpulan jaring juga yang terakhir ya, untuk sebelah kiri pula. Jadi inilah sempadannya, inilah sempadan untuk yang kita potong. Oke guys, ya kita terus ya. Bismillah. Pastikan jaring kita pegang ya. Oke, sudah selesai ya, kita potong. Nah, ini pun kita boleh lepas ya, sebelah ini kita sudah boleh lepas. Oke, jadi kalau untuk kerja sendiri ya guys, terpaksa untuk bagi tegang, terpaksa ujung ini kita ikat lagi dengan tali agar dia sentiasa tegangnya. Kalau kita ada kawan ya, senang sedikit ya, kurang-kurangnya ada kawan untuk menarik ya, sebelah ujung nih untuk bagi dia tegang, ataupun apa ya, sebenarnya banyak ya jenis bahasa kita boleh guna ya, macam-macamnya. Tegangkah, bagi kencangkah, mana-mana lah ya. Oke guys, ini ya. Oke, macam yang tadi, pastikan ya dia akan berakhir dengan yang simpulan terakhir tuh. Nah, dia sampai sempadan sama, ini sama ya, sama ya, dia betul-betul sempadan ini ya. Ini dia punya apa nih, simpulan jaring tuh. Jadi ini juga yang kita akan potong nih. Yang pastikan tegangnya kita punya jaring, agar tidak bermasalah nanti ya. Oke, kita terus guys. Oke, selesai ya guys, selesai ya. Tinggi jaring ini terpulangnya sebenarnya dengan kita, kalau kita mau buat dalam. Nah, yang saya buat ini sekarang dia ada 12 bahagiannya, ataupun 12 sambung jaring ini, dalam 12 sambung, dalam 12 bahagian. Jadi terpulangnya dari kita macam mana, bagi tinggi kah, kita mau rendah kah ya. Tapi kalau untuk ketam lobster memang kita tidak bagi yang tinggi ya, sebab lobster atau ketam nih dia main di dasar sih ya, dia hanya merangkak di dasar laut, bukan seperti ikan. Oke, ini bahagian seterusnya ya, bahagian seterusnya guys. Pastikan juga ya simpulan tali itu betul-betul dia. Pop. Kita kena ikat kuat sedikit ya, biar dia tegang, supaya senang guys. Kita buat sedikit. Oke, ini dia. Jumpa ya, kita tarik tali ini pun ke sini, dia sudah tenggelamnya, sudah sampai di simpul jaring, dia memang tidak akan bercantum. Sama juga dengan yang ini ya guys. Jadi kita boleh terus lagi buat kerja pemotongannya. Oke, potong lagi guys.
tinggal. Oke guys, ini jaring kita ya, jaring lama sebenarnya. Nah, ini jaring kita ya, jaring lama yang kita sudah gunakan. Jadi saya mau tunjuk pula cara ya, kita ambil dia punya apa, batu ataupun timah ya. Ya senang guys, kita gunting sih, kita gunting. Ini jaring kita ya, yang jaring lama. Oke, lepas ini kita boleh terus ya pasang timah pukat yang kita sudah potong tadi. Sudah potong, kita boleh pasang timah pula. Nah, selepas itu kita buka pula itu tali atas ya, ataupun bagian pelampungnya yang ini. Oke, untuk kita pasang pula pelampung pukat baru nanti ya, ataupun jaring baru nih. Oke guys, terus senang ya. Sebenarnya ini memang cukup mudah. Potong siap nih, gunting siap. Oke guys, kita terus pasang batu ya, ataupun pasang timah jaring yang sudah kita potong tadi itu. Oke guys, ini fungsi tali yang berwarna merah ataupun yang warna kuning itu ya. Sebenarnya kita guna tali biasa. Tali ini kita jumpa sebagai pengikat kotak telur, lebih kurang iya. Oke guys, ini fungsi sebenar kenapa saya guna tali pengikat telur nih ya. Begini, ini yang kita sudah potong, jaring yang sudah kita potong tadi itu. Oke, pastikan dulu, kita cari dulu ya ujung jaring kita. Oke, seperti ini ya guys, jaring ujung tuh. Ya ini dia ya, ujung kita punya jaring tadi. Pastikannya dia punya kedudukan sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, untuk kita masukkan tali batu ataupun tali timah yang kita buka tadi dari jaring lama tuh, senang guys. Nah, kita belah tali pengikat kotak telur nih, kita belah ya. Oke, macam ini kita belah dia. Lepas itu kita ambil ujung tali timah yang lama tuh. Oke, kita simpul sini, baru kita tarik siap. Oke guys, mudah sangat kan? Oke, bermakna kita tidak sudah ragu ya, kedudukan tali batu nih atau tali timah nih dia sudah betul-betul tepat ya, masuk ke dalam jaring itu tanpa ada yang terlepas ataupun tertinggal ya dari mata jaring itu. Itu sebab saya guna tali pengikat telur nih.
mudah. Lepas tu kita boleh potong terus ya tali pengikat telur ni, ataupun ada orang panggil apa, tali rapiah. Okey, nampak ya guys ya, jaring kita terbuka cantik ya. Pastikan hujung atas tu yang untuk bahagian pelampung tu kita letak dulu ya, dengan kita boleh ikat ataupun kita letak paku siap sikit, lepas tu sangkut siap di atas paku tu boleh lah ya. Okey guys, kita terus. Ini operasi pasang timah ataupun pasang batu. Okey guys, kita terus. Ini dia ya, kita terpaksa buka ya tali apa ni, batu lama ni ataupun timah yang kita sudah guna berapa tahun yang lepas. Memang ini batu kita boleh guna berulang-ulang kali. Okey, kita masukkan dulu ya ke dalam timah seperti ini ya. Okey, tali pukat tu atau tali jaring tu, lepas tu kita ketuk bagi kunci ya, kita kunci. Okey, kita kena ketuk kalau boleh ya guys, kita bagilah yang kualiti ya, yang terbaik sikit. Bukan apa, salah satu juga untuk memudahkan bila kita melabuhkan jaring tu nanti ataupun memasang jaring tu nanti. Cukup cermatnya, tidak ada lah yang tersangkut sana tersangkut sini. Okey guys, ini kita boleh sangkut pula di paku yang kita sudah sediakannya dengan satu kayu yang jenis keras. Kita bubuh paku siap 2 batang begitu untuk kita sangkutnya. Untuk kita sangkut ya, begini senang. Okey, sebenarnya batu ataupun timah ni jaraknya ni sama ya sebenarnya. Kita memang sudah pernah buat ukurannya. Kita ada guna jengkal pun boleh, macam mana pun ya, terpulang dari kita guys. Okey, lepas tu hitungan ataupun kiraan mata jaring ni. Okey, ini yang kita sudah kunci tadi dalam apa, dalam batu atau dalam timah tadi. Kita mulai hitung pula dari ini. Okey guys, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang ke-6 ya. Okey, kita ambil yang ke-6 guys. Okey, ini mata jaring yang ke-6. Ini yang ke-6 ni kita akan kunci di timah yang seterusnya. Kita buka lagi macam pertama tadi ya. Sebenarnya proses buat bukat lobster ini ialah yang lambat sedikitnya bagi saya. Proses pasang batunya ataupun pasang timah nih ya, ini yang lambat sedikitnya. Oke, ketuk kalau boleh biarlah kemas sedikitnya, terutama ujung batu itu atau ujung timah itu, janganlah dia sengit ya, supaya senang bila kita pasang jaring itu ataupun melabuhkan jaring itu senang, tidaklah sangkut sana sangkut sini. Oke guys, ya ini dia satu contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Ke-6 tuh kita sudah kunci ya. Kita sudah kunci dalam timah satu tadi tuh. Oke, kita terus. Oke. Sama guys seterusnya ya. Kita ambil 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang mata ke-6 ya, mata jaring ke-6. Kita ambil, kita akan kunci juga di timah ini. Oke, begitulah ya guys, seterusnya sampailah habis. Oke, biasa ya, bukan biasa ya, memang paling banyak kita guna timah nih ataupun batu nih. Kalau tempat saya orang panggil ini timah papan ya, ataupun lebih kita kenali dengan sebagai timah keping ya, timah keping. Tapi kalau di tempat saya selalu orang panggil timah papan ya.
lagi cantik kita guna bahasa tu timah keping ya. Memang pun dalam bahasa Melayu dia timah keping. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan isi jaring ataupun isi pukat tu sentiasa dalam keadaan yang sama ya semua. 5 tu yang poin kata orangnya, poin sebelum apa nih dari kunci timah ke timah yang lain pula seterusnya. Okey guys, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya bubu 5, kenapa tidak 6, kenapa tidak 4, kenapa tidak 3. Okey guys, sebenarnya begini, saya boleh tunjuk, kita boleh kongsi, insyaAllah moga bermanfaatnya. Okey, contoh kita ambil 3 ya guys, 3 mata sahaja ya, 1, 2, 3. Lepas tu yang ini, yang keempat ni kita sudah kunci ya, kunci di timah yang 1. Okey guys, contoh ya ini. Sorry ya, saya sentiasa mau tengok kalau betul kita boleh dapat nampak ya. Okey, ini ya 3 ni. Okey, 3 ni sebenarnya dia tidak sesuai sebab kita tengok dia memang tegang lah ya. Ya, tegang, dia ada tegang sikit. Jadi mungkin macam ikan kah, lobster kah, ketam kah. Bila dia langgar pukat tu kadang dia tidak sangkut terus, dia tidak terperangkap ya. Mungkin dia terpantul ya balik sebab jaring tu tegang ataupun kencang ya. Jadi itulah kita bubu dalam 5 ya, terpulang dari kita ya. 5 ke 6, 7 bergantung yang kita rasa sesuai sangatnya untuk poin mata jaring tu agar dia jadi betul-betul jadi perangkap kepada ikan ataupun ketam ataupun kepada lobster terutama, biarlah dia jadi betul-betul satu perangkap ya. Contohnya seperti ini ya, kita nampak ya poin memang banyak, cantik. Jadi dia tidak ada nih kata orang lobster ataupun ketam, bila dia terlanggar kita punya jaring ni dia tidak akan terpantul balik ya. Dia mungkin lagi merangkah tu lagi terperangkap ya, sebab ya dia rasa macam tidak ada apa ya, sebab jaring tu dia belum tegang lagi ya. Begitulah lebih kurang ya guys, sama juga bukan ikan ke apa, lebih kurang poin ni penting guys. Okey, kita terus ya, kita terus pastikan sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ke 6 ni kita sangkut juga, kita kunci juga di timah yang seterusnya pula. Nah, kita buka lagi ya. Nah, ini yang lama sedikit lah, dia punya kerja nih lambat. Okey, kita sudah buka ya. Okey, nampak ya timah keping tu atau timah papan yang kita guna ni sudah terbuka ya. Dia sudah terbuka macam ni, kita sudah cungkil, dia sudah terbuka. Kita terus masukkan mata pukat atau mata jaring ni begini. Okey guys, lepas tu kita ketuk dia. Okey, cukup senang guys, cukup mudah. Okey, kita terus pastikan ya. Oke guys, ini tali jaring kita ya, tali pukat yang kita sudah buka dia punya batu, dia punya timah. Jadi sekarang ini kita proses buka tali pelampung pula ya, proses buka tali bahagian atas ataupun pelampung. Oke guys, kita letak ya biar cermat sikit ya, supaya senang, tidak kusut. Oke guys, ini yang sebenarnya kita kena asingnya
guys, biar kita oke. Ini ya tali nih yang kita kena asing nih, kena potongnya bagian tengah pengikat itu. Oke, kita potong dulu. Oke guys, inilah nanti ya yang terjadi. Oke, ini supaya kita senang ya, supaya kita mudah, kita asing terus pelampung nih dengan tali yang satu yang masuk ke dalam jaring itu, kita asing terus lah ya, supaya senang. Ya macam inilah, nah, senang kita buat begini, kita asingnya supaya senang sedikit. Nah, ini proses buka tali bagian atas. Setelah kita buka bagian bawah tuh, setelah kita pasang ke jaring yang baru, nah begini ya guys, biar kita asing. Pelampung tuh, tali pelampung tuh kata ya, jangan pelampung, tak payahlah kita campur adukkan dengan tali yang sebelah kanan saya nih, yang masuk dalam jaring tuh, nanti kusut kalau kita campur. Ya beginilah ya guys, kita buat sampailah habis. Buat secara perlahan lagi, nah, biar kita nampak semuanya, biar kita boleh kongsikan, kita boleh belajar. Nah, kita buat begini sih ya. Oke guys, oke begini ya. Terus tali pelampung kakak, tali pelampung buka ya. Cukup mudah ya, cukup mudah. Pastikannya yang kita punya tali yang kita akan guna nih jangan terpotong. Itulah biar kita buat dengan secara perlahannya. Oke guys, kita terus pula ini bagian pasang pelampungnya, pasang pelampung jaring ataupun pukat. Oke, sebelum itu kita kena asing dulu ya. Tali ada dua tali ya, satu yang sudah kita masukkan pelampung di dalam tuh, nah yang satu lagi ini kosong. Ya, sebab tali yang kosong ini kita akan masukkan pergi dalam mata jaringnya. Bagian tali kosong ini kita kena asingnya, itu yang penting supaya tidak kusut. Oke, ini yang pentingnya, ini yang penting sangat guys. Ini selalu saya ingatkan, saya suka dengan tali pengikat kotak telur nih, sebab dia memudahkan kerja kita ya sebenarnya. Sebelum kita masukkan tali, kita kena pastikan betul-betul hujung jaring kita nih ya. Ya, jangan dia ada kesilapannya. Ini ya, hujung itu dia tali ya. Tali bahagian batu ataupun tali bahagian timah yang hujung sekali ini. Kita kena pastikan betul-betul ya, supaya dia
serta di dalam kedudukan yang betul ya. Oke. Begini cara untuk kita masukkan tali itu saya suka dengan tali pengikat kotak telur nih. Oke guys, sudah masuknya. Oke, ini sebenarnya kita ada, yang saya mau tunjuk nih, kita ada 2 jaringnya sekali dalam masa yang sama. Saya mau buat sekali terus ya, ada 2 jaring. Oke, ini yang penting sangat, bahagian sambungannya, bahagian bawah ini kita pasti ya betul-betul dalam kedudukan yang betul. Oke, begini ya, pastikan ujung ini semua berada di tepi ya, kiri dengan kanannya begini. Oke. Senang guys bila guna tali pengikat telur nih, cuma tali yang ini dia ada keras sedikit pula ya, sama juga tali pengikat telur. Oke, kita terus nggak tariknya. Oke, ini sudah dapat guys. Lepas itu kita ambil pula ujungnya, ini ujung pelampung tuh, jahitnya. Oke guys, kita terus kita ikat pula di tiangnya, ataupun kita mana-mana lah yang selesai ya bagi kita carilah mana yang selesai untuk kita buat kerja nih. Oke guys, ini guys, beginilah ya keadaannya nanti. Oke, kita kena pas itu pelampung ini kita agak lah ya, yang kita boleh guna untuk satu kali, sebab jaring ini kita akan buat berulang kali ya, dengan sebab dia panjang. Jadi tempat kita ini tidaklah luas sangat, jadi jaring ini kita buat berulang kali sampai dia habis. Mungkin dalam 6 kali ya, berulang. Oke, begini ya guys, pastikan tali dua-dua tali ini kita kena tegangkan ya. Kita bawa juga pergi ujung, kita tarik, pastikan dia seimbang ya. Dua-dua tali itu kena seimbang agar kita dapat ini hasil yang cukup memuaskannya dengan kita punya jaring itu. Oke, pastikan dia seimbang dua-dua, kita tarik dia biar dia tegang sedikit. Oke, kita ikat ya, terpulangnya dari kita sebenarnya ikat macam mana, janji keselesaan yang penting, cara untuk bagi tegangkan jaring itu biar dia seimbangnya, biar dia sama rata. Ambil pisau, oke guys, kita buang ya, ini kita kena potong sudah. Oke, ini yang jaring kedua nih bolehlah kita tidak potong dulu ya. Ya, lepas itu kita buka lah ya begini, ujung itu kita bawa nanti pergi ujung sebelah sana. Oke guys, ini yang penting juga ya, batu ataupun timah pastikan juga kita ikat
pastikan juga kita ikat agar kita dapat kepuasannya. Kita punya jaring. Oke, kita tarik, kita bawa pula pergi hujung. Oke, begini ya jadinya nanti jaring kita guys. Oke, pastikan juga hujung yang sebelah ini pun kita tariknya, bagian tali bawah tadi itu kita tarik biar dia tegang sedikit, ataupun apa yang dalam bahasa kita biar kencang sedikit ya, begitu guys. Oke, itu sudah ikatnya, jadi dia sama ya. Tegang bagian atas dengan bagian bawah ini insya Allah sudah sama, sudah seimbang. Oke, ini bagian pasang pelampungnya ya. Kita terus bagian pasang pelampung. Oke guys, ini juga yang perlu, yang pentingnya. Oke, kita ikat ujung ini, pasang pelampung ini dia akan pastikannya selari dengan batu ataupun timah yang kita ikat tadi itu. Pastikan selari ataupun apa sejajar ya dengan dia punya kedudukan bawah dengan atas tuh. Oke, jadi terpulang ya dari kita cara untuk mengikat pelampung ini, macam-macam cara ya. Terpulang dari kita ya. Kita coba buat lagi perlahan sedikitnya agar kita dapat kongsikan bersama cara ataupun teknik ya membuat jaring lobster. Oke, begini ya guys. Oke, lepas itu kita ikat sebelah ini. Pastikan kita ambil satu mata jaring itu juga untuk kita ikat ya, begini nanti guys. Oke, kena nih ya, begini nanti guys. Kita kena ikat sebelah ini, simpul ya, kita kena simpul agar kita dapat jaring yang cukup memuaskannya. Oke, untuk jarak pelampung dengan pelampung yang satu pula, kita boleh guna pengukur ya, seperti kayu. Kita ukur sedia, boleh. Tapi kalau saya lagi selesa, lagi cepat sedikit, saya guna pengukur nih timah. Ya, kita guna timah sebab timah nih awal-awal lagi kita guna pengukur. Kita memang sudah ukur jarak dengan satu yang dengan yang lain. Jadi kita ambil dari ujungnya tadi. Oke, mulai satu, dua, tiga. Oke, timah keempat ya. Timah keempat. Jadi kita mulai dengan timah yang keempat, nomor 4. Oke, pastikan ya, ini betul-betul penting. Pastikan mata jaring begini ya, mata jaring yang melekat di dalam timah yang kita sudah pasang ini betul-betul ya, begini ya. Pastikan ya betul-betul kita bawa pergi atas. Oke, inilah nanti ya, ini yang saya kena kongsi sebenarnya cara ukur ini begini ya. Pastikan dia selari ataupun sejajar. Oke, inilah mata jaring yang berada dengan dalam timah tuh. Jadi ini juga lah kita yang akan ikat ataupun simpul
dan bagian pelampung tuh ya. Oke, contoh guys, saya ikat yang bagian kiri ya, sebelah kiri tadi kita dapat nih, sebelah kirinya jaring apa nih, mata jaring sebelah kiri saya ikat. Kita buat cara perlahannya, insyaallah. Oke, inilah ya, ini tadi yang betul-betul di dalam. Oke, ya guys, ini mata jaring yang betul-betul ada dengan apa nih, timah. Oke, ini dia guys, betulnya tepat, pastikan dia sejajarnya. Oke, lepas itu kita ikat pula, ambil mata sebelah nih, yang sebelah kanan pula nih, ambil lagi satu mata nih, yang di tengah tadi itu masih ya kedudukan yang sama, tidak berubah. Kita ambil bahagian ini pula. Oke, bermakna sebelah ini pula kita akan ikat. Oke, ikat ini terpulang ya dari kita, seberapa banyak yang boleh kita ikat sampailah kita puas hati. Oke, saya ulang balik guys, untuk kedudukan pelampung antara satu demi satu dengan yang satu masih juga dengan hitungan timah tuh ya. Oke, macam ini tadi pelampung yang kedua kita sudah ikat, pelampung kedua ya sudah kita ikat dengan timah yang ini. Oke, tadi kita ambil timah keempat. Oke, bermakna kita hitung lagi ataupun kira lagi dari timah yang ini yang ada pelampung sudah di atasnya. Oke, begini ya guys, harap-harap ya, kita boleh paham ya, sangat. Oke, 1 2 3 4. Oke guys, ini ya timah keempat, pastikan ya betul-betul timah keempat nih. Oke, ini ya mata jaring nih betul-betul kita bawa pergi atas. Oke, begini, inilah nanti ya hasil yang kita akan buat. Pelampung ini kita ikatlah nanti dengan kedudukan yang sama ya, selari dengan batu tadi ini. Oke, dia sama. Oke guys, begini ya. Oke, nah boleh nampak ya, mana, harap-harap kita boleh nampak ya. Oke, timah ya, ini ya timah tadi ya, betul-betul ya selari ya. Oke, dengan pelampung ini, dengan mata jaring yang penting ini tadi betul-betul di dalamnya, di bawah, sebelah bawah bagian pelampung kita ikat sebelah kiri lagi. Sebelah kiri ini kita akan ikat. Oke, kita buat cara perlahannya insyaallah. Kita dapat belajar bersama, kita kongsi bersama guys. Terus sokong dan bantu Menempelik Legend guys, untuk kita kongsikan video-video bermanfaat, terutama teknik ataupun cara membuat jaring. Terpulanglah jaring apapun, ikan, ketam, lobster, apapun udangnya. Oke, kita boleh kongsi. Oke guys, kita sudah dapat pelampung yang ketiga ya. Ini ya, 1 2 3. Oke, jadi berulang kali saya pesan hitungan timah tuh yang keempat. Jadi jarak jika timah itu kita guna satu ke timah yang satu dalam 2 jengkal, bermakna pelampung kita tuh dalam jarak mungkin 1 meter ya, 1 meter ataupun 1,5 meter
jarak pelampung satu dengan yang satu. Kalau kita ambil hitungan timah itu keempat. Boleh juga kita ambil pelampung itu bahagian ketiga. Timah itu hitungan yang ketiga ya. Sama. Terpulang sebenarnya. Cuma pelampung ini ada bahagian macam saya lah. Saya memang untuk fokus dengan ketam, dengan lobster. Jadi tak perlulah bagi saya ya untuk bagi tegakkan sangat kedudukan jaringnya macam ini. Ini nampak tinggi sudah ya sebenarnya. Kalau dalam air dia sebenarnya lagi condong. Jadi mungkin macam sekarang ini kita dapat mungkin dalam ketinggian 1 meter ya. Nah, tapi bila dalam air ini sebenarnya tidak sampai ya. Tidak sampai. Nah, dengan mana lagi keadaan pelampung yang kita pasang ini cukup kecil. Jadi dia tidaklah membawa jaring ini berdiri dengan tegak ya. Pelampung kecil, lepas tu jarak pun tidaklah rapat sangat. Ya, dia akan condonglah sedikit. Ya, sebab kita fokus dengan hasil lobster dengan ketam sahaja ya. Bergantung dia bezalah dengan cara pukat ikan. Ya, sebab ikan ini dia banyak bermain di atas. Ya, sedikit dia kurang bahagian dasar, adapun tidaklah banyak. Oke lah guys, apa yang saya tunjuk semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, terutama sekali seperti saya, golongan nelayannya. Oke, terus subscribe Menampilik Legend. Kita jumpa lagi nanti. Proses bila kita akan melabuhkan jaring baru ni ataupun pasang jaring baru ni nanti untuk kita terus tangkap ataupun cari lobster. Oke guys, kita terus sampai selesai kita punya pukat. Oke guys, kita punya pukat ataupun kita punya jaring telah pun siap ya. Oke, inilah nanti jaring ataupun pukat lobster yang sudah kita siapkan. Ya, beginilah. Oke guys, semoga bermanfaat ya apa yang saya tunjuk. Semoga bermanfaat. Jika ada lagi cadangan ataupun perkongsian cara ya membuat jaring lobster, ketam ataupun ikan ataupun apalah, janji berkait dengan cara membuat jaring ataupun pukat ni, ya tolong ya kita komen ya, tolong komen. Insyaallah kita sama-sama belajar terus ya. Menampilik Legend, kita jumpa lagi guys.